Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk ibu dan seluruh teman-teman yang telah menghadiri perkuliahan kita pada siang hari ini. Sebelum kita memulai perkuliahan, alangkah baiknya marilah kita menundukkan kepala sejenak dan berdoa agar diperlancar perkuliahan kita pada siang hari ini. Lalu itu doa dimulai. Amin. Doa selesai. Sebelum memasuki materi, saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 1. Yang pertama, saya sendiri selaku moderator atas nama Muhammad Fauzia Sakri. Dan yang kedua, Tantri Widiana Putri. Yang ketiga, Widya Ningrum. Yang keempat, Nur Halida. Yang kelima, Muhammad Fares Albani. Yang keenam, Agustiawan Putra Gesi. Dan yang ketujuh, M. Bibingarso. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke materi yang berjudul eksternalitas positif. Dan nanti saja kita memasuki materi yang akan dipaparkan oleh saudara Muhammad Fares Albani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian eksternalitas. Berbagai pendapat mengemukakan teorinya tentang pengertian eksternalitas. Munculnya istilah eksternalitas tidak lepas dari mana besar ekonom Alfred Marshall. Marshall mengatakan bahwa eksternalitas timbul ketika suatu variabel yang dikontrol oleh suatu agen ekonomi lain. Istilah merujuk pada suatu mengganggu fungsi utilitas atau fungsi kegunaan. Agen ekonomi lain, istilah lain merujuk pada suatu pengertian bahwa kegiatan produksi suatu barang dapat menghasilkan manfaat atau biaya yang belum tercakup pada perhitungan proses produksi dari barang tersebut. Demikian juga kegiatan konsumsi orang lain atau bisa juga menimbulkan dampak negatif pada orang lain yang berarti menurunkan daya guna orang yang bukan pemilik dari barang yang dikonsumsi tersebut. Adanya manfaat biaya, penurunan atau peningkatan nilai guna yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan produksi atau konsumsi yang belum dikalkulasi disebut sebagai output eksternal. Dikatakan eksternal karena mekanisme pasar belum bisa memasukkan semua biaya atau manfaat tersebut sehingga dianggap sebagai biaya atau manfaat sosial. Artinya harga barang yang diproduksi atau yang dikonsumsi belum mencerminkan nilai atau harga sesungguhnya dari barang tersebut karena adanya konsumsi, belum memikirkan dampak eksternal yang tidak atau belum dapat dikalkulasi. Eksternalitas positif. Eksternalitas positif adalah keuntungan terhadap pihak ketiga selain penjual atau pembeli barang atau jasa yang tidak direfleksikan dalam harga. Ketika terjadi eksternalitas positif, maka harga tidak sama dengan keuntungan sosial tambahan atau marginal cost benefit dari barang dan jasa yang ada. Contoh dari eksternalitas positif ini adalah dengan adanya suntikan antibodi terhadap suatu penyakit. Maka suntikan tersebut selain bermanfaat bagi orang yang bersangkutan, juga bermanfaat bagi orang lain, yakni tidak tertular penyakit. Eksternalitas positif dari produksi. Yang dimaksud dengan eksternalitas positif adalah dampak yang menguntungkan dari suatu tindakan yang dilakukan oleh suatu pihak terhadap pihak lain tanpa adanya kompensasi dari pihak yang diuntungkan, meskipun banyak pasar di mana biaya sosial melebihi biaya pribadi. Ada pula pasar-pasar yang justru sebaliknya, yakni biaya pribadi atau private cost
para produsen lebih besar dari biaya sosialnya atau social cost. Di pasar inilah eksternalitasnya bersifat positif, dalam arti menguntungkan pihak lain atau selain produsen dan konsumen. Misalnya, pengusaha madu memelihara lebah untuk menghasilkan madu, maka lebah akan mencari madu dan menguntungkan pengusaha anggrek. Padahal, pengusaha madu tidak memperhatikan eksternalitas yang positif yang ditimbulkan sehingga menyebabkan kecenderungan menentukan tingkat produksi yang terlalu rendah dilihat dari efisiensi seluruh masyarakat. Ini karena pengusaha menentukan equilibrium di mana marginal private cost sama dengan marginal private benefit, yaitu perhitungan kurva MPC sama dengan MPB pada kuantitas dan harga QQ PP. Sedangkan bagi masyarakat tidak ada external cost. Yang terjadi malah sebaliknya, terdapat external benefit. Maka produksi seharusnya ditingkatkan pada posisi marginal social benefit sama dengan marginal social cost, di mana tingkat keseimbangan bergeser ke perpotongan kurva MBS sama dengan MSC, yaitu pada kuantitas dan harga QS dan PS. Eksternalitas positif dalam konsumsi. Sejauh ini, eksternalitas yang telah kita bahas hanya eksternalitas yang berkaitan dengan kegiatan produksi. Selain itu, masih ada eksternalitas yang terkandung dalam kegiatan konsumsi. Eksternalitas dalam konsumsi ini juga ada yang bersifat positif, seperti konsumsi pendidikan. Semakin banyak orang yang terdidik, maka masyarakat atau pemerintah akan diuntungkan. Pemerintah akan lebih mudah merekrut tenaga-tenaga yang cakap, sehingga pemerintah mampu menjalankan fungsinya dalam melayani masyarakat. Digambarkan sebagai suatu konsumsi yang barang di mana barang tersebut diminta memberikan suatu manfaat eksternal pada penawaran suatu barang. Keseimbangan terjadi pada titik di mana kurva marginal social cost atau MSC berhimpitan dengan kurva marginal private cost atau MPC dan memotong kurva marginal private benefit atau MPB pada titik kuantitas dan harga QP. Dengan mengkonsumsi barang tersebut, misalnya pendidikan, maka terdapat external benefit atau MEP 0, sehingga manfaat sosial yang dirasakan lebih besar dari manfaat pribadi, yang berarti marginal social benefit lebih besar dari marginal private benefit atau MSB sama dengan MPB tambah MEB. Oleh karena itu, kurva MSB lebih besar dari MPB, sehingga untuk menjamin penggunaan alokasi sumber ekonomi yang optimal, maka terjadi pergeseran keseimbangan ke arah perpotongan antara kurva MSB dan MSC, yaitu di titik kuantitas harga Q1 P1. Jenis-jenis eksternalitas. Eksternalitas terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, technical externality, yaitu tindakan konsumsi produksi mempengaruhi tindakan konsumsi produksi orang lain tanpa kompensasi. Yang kedua, pecuniary externality, yaitu tindakan atau produksi yang menekankan pada unsur harga dalam perekonomian, yaitu kendala anggaran. Faktor-faktor penyebab eksternalitas. Eksternalitas timbul pada dasarnya karena aktivitas manusia yang tidak mengikuti prinsip-prinsip ekonomi dalam berwawasan lingkungan. Dalam pandangan ekonomi, eksternalitas dan ketidakefisiensi timbul karena salah satu atau lebih dari prinsip-prinsip alokasi sumber daya yang efisiensi tidak terpenuhi. Karakteristik barang atau sumber daya publik, ketidaksempurnaan pasar, kegagalan pemerintah merupakan keadaan-keadaan di mana unsur hak pemikiran atau penguasaan sumber daya atau property rights tidak terpenuhi. Sejauh semua faktor ini tidak ditangani dengan baik, maka eksternalitas dan ketidakefisiensi ini tidak bisa dihindari. Faktor-faktor penyebab eksternalitas terbagi menjadi 4. Yang pertama, keberadaan barang publik. Barang publik yang berkaitan dengan lingkungan meliputi udara segar, air bersih, pemandangan yang indah, rekreasi, dan hidup yang nyaman. Satu-satunya mekanisme yang dapat membedakannya adalah dengan menetapkan harga atau nilai moneter terhadap barang publik tersebut, sehingga menjadi barang privat atau dagang. Benefits yang diperoleh dari harga itu bisa dipakai untuk mengendalikan atau memperbaiki kualitas
lingkungan itu sendiri. Tetapi dalam menetapkan harga ini menjadi masalah tersendiri dalam analisa ekonomi lingkungan karena memiliki sifat non-excludable and non-rivalry. Barang publik tidak diperjualbelikan sehingga tidak memiliki harga. Barang publik dimanfaatkan berlebihan dan tidak mempunyai intensif untuk melestarikannya. Masyarakat atau konsumen cenderung acuh tak acuh untuk menentukan harga sesungguhnya dari barang publik ini. Hal ini mendorong sebagian masyarakat sebagai free rider. Keadaan seperti ini akhirnya mengakibatkan berkurangnya intensif atau rangsangan untuk memberikan kontribusi terhadap penyediaan atau pengelolaan barang publik. Kalaupun ada kontribusi, maka sumbangan itu tidaklah cukup besar untuk membiayai penyediaan barang publik yang efisiensi. Karena masyarakat cenderung memberikan nilai yang rendah dari yang seharusnya atau undervalue. Sumber daya bersama. Keberadaan sumber daya bersama atau akses terbuka terhadap sumber daya tertentu ini tidak jauh berbeda dengan keberadaan barang publik di atas. Sumber-sumber daya milik bersama sama halnya dengan barang-barang publik, tidak excludable. Sumber-sumber daya ini terbuka bagi siapa saja yang ingin memanfaatkannya dan cuma-cuma. Namun, tidak seperti barang publik, sumber daya milik bersama memiliki sifat bersaingan. Pemanfaatannya oleh seseorang akan mengurangi peluang bagi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Jadi, keberadaan sumber daya milik bersama ini, pemerintah juga perlu mempertimbangkan seberapa banyak pemanfaatannya yang efisien. Selanjutnya, yaitu ketidaksempurnaan pasar. Masalah lingkungan bisa juga terjadi ketika salah satu partisipan di dalam suatu tukar-menukar hak-hak kepemilikan mampu mempengaruhi hasil yang terjadi. Hal ini bisa terjadi pada pasar tidak sempurna, seperti pada kasus monopoli atau penjual tunggal. Ketidaksempurnaan pasar ini misalnya terjadi pada praktek monopoli dan kartel. Contoh konkret dari praktek ini adalah organisasi negara-negara pengekspor minyak dengan memproduksi minyak dalam jumlah yang lebih sedikit mengakibatkan meningkatnya harga yang lebih tinggi dari harga normal. Pada kondisi demikian, akan hanya berakibat terjadinya peningkatan surplus produsen yang nilainya jauh lebih kecil dari kehilangan surplus konsumen. Sehingga, secara keseluruhan praktek monopoli ini merugikan masyarakat. Kegagalan pemerintah. Sumber ketidakefisienan atau eksternalitas tidak saja diakibatkan oleh kegagalan pasar, tetapi juga karena kegagalan pemerintah. Kegagalan pemerintah banyak diakibatkan tarikan kepentingan pemerintah sendiri atau kelompok tertentu yang tidak mendorong efisiensi. Kelompok tertentu ini memanfaatkan pemerintah untuk mencari keuntungan melalui proses politik, melalui kebijaksanaan, dan sebagainya. Solusi pihak swasta terhadap eksternalitas. Pertama, solusi swasta dalam mengatasi eksternalitas antara lain melalui konsep CCR meningkatkan kepedulian terhadap masalah sosial dan lingkungan. Menurut teori Moskos, syarat solusi swasta dapat efektif jika pihak yang berkepentingan dapat melakukan negosiasi atau memandingkan langkah-langkah penanggulangan masalah eksternalitas ada di antara mereka tanpa menimbulkan biaya khusus yang memberatkan alokasi sumber daya yang sudah ada. Pemerintah dalam perekonomian memiliki peran dalam mengupayakan stabilisasi ekonomi karena mekanisme pasar atau sektor swasta tidak dapat mengatasi dampak eksternalitas. Beberapa hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah kebijakan rencana tata ruang wilayah atau kota, regulasi
penetapan pajak, penggufian, dan memberikan subsidi. Itulah tadi materi-materi yang telah dipaparkan oleh teman-teman dari kelompok 1. Terima kasih untuk semua teman-teman yang telah hadir di perkuliahan pada siang hari ini. And I hope you enjoy this video. Don't forget to spread love and positivity, and don't forget to take a glass of water so you can keep focus on this class. Karena setelah sesi ini kita akan memasuki sesi tanya jawab. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.